Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas OSN tingkat kabupaten bidang studi IPA jenjang SMP dan MTS tahun 2023. Kita mulai dari nomor 1 ya, sahabat cerdas. Nomor 1, pada kegiatan pembelajaran praktikum biologi dilakukan percobaan dan hasilnya ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini. Berdasarkan percobaan tersebut, kesimpulan yang sesuai adalah, oke sahabat cerdas, ini gambar tikus dimasukkan ke dalam tabung dalam posisi tertutup, kemudian dalam beberapa hari mati. Kemudian yang kedua, ini ada tikus, kemudian ada tumbuhan, dan kondisi tikus dan tumbuhan ini tetap hidup. Artinya, di dalam sebuah wadah, ini tumbuhan ini bisa melakukan proses fotosintesis ya. Jadi fotosintesis itu membutuhkan gas karbon dioksida, kemudian air, butuh cahaya matahari, nanti ditangkap oleh klorofil. Nah, terbentuk zat makanan berupa glukosa dan oksigen. Nah, sementara hewan, berarti di sini ada tikus, ini butuh bernafas yaitu respirasi. Nah, di dalam respirasi itu ada glukosa sebagai sumber energi dibakar oleh oksigen, kemudian mengeluarkan CO2, air, dan energi. Artinya, tumbuhan ini bisa menyediakan oksigen bagi tikus sehingga tikus masih bisa hidup. Oke ya. A. Tikus membutuhkan oksigen yang dihasilkan tumbuhan untuk respirasi, betul. B. Tikus mengalami kematian karena tertutup, salah. Ya, karena nggak ada oksigen di sini ya. C. Tumbuhan memerlukan oksigen untuk menghasilkan karbohidrat. Untuk menghasilkan karbohidrat glukosa, dia memerlukan CO2 dan air, salah. D. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida yang dihasilkan tikus untuk respirasi. Salah ya, tumbuhan membutuhkan CO2 yang dihasilkan tikus itu untuk fotosintesis. Demikian sahabat cerdas, nomor 1A. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nomor 2, jaringan yang berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan pada akar tanaman umbi-umbian adalah, oke ya sahabat cerdas, kita lihat contohnya adalah umbi kentang ya. Nah, ini adalah gambar umbi kentang. Jadi yang pertama di bagian luar ada kulit, ini ada peridermis. Kemudian yang kedua ada korteks ya. Nah, setelah korteks, kemudian vascular ring ini adalah berkas pembuluh ya, sahabat cerdas. Kemudian ada perimedullary zona, ini adalah daerah terluar dari ampulur. Sementara pit bagian ampulur. Begitu ya, sahabat cerdas. Jadi urutannya ekor stil ya. Ada bagian luar yang disebut sebagai epidermis. Kemudian yang kedua ada korteks. Dan yang ketiga ada silinder pusat ya. Nah, di silinder pusat bagian terluarnya tadi ada rings atau berkas pembuluh. Kemudian ada bagian perimedullary zone, ini bagian terluar dari ampulur. Nah, tempat menyimpan cadangan makanan itu ada di bagian korteks ya, sahabat cerdas. Jadi yang A. Oke, endodermis ini adalah pembatas antara korteks dan stele. Kalau di sini tidak disebutkan ya gambarnya. Perisikel ini membentuk cabang-cabang akar. Kalau ampulur itu pitch, bagian paling dalam. Jadi sahabat cerdas, untuk cadangan makanan itu terbanyak di bagian korteks ya, yang A, bukan bagian pitch atau ampulur. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Tipe ekosistem yang mempunyai kelompok organisme yang mampu berfotosintesis dalam jumlah sedikit adalah, oke ya sahabat cerdas, jadi organisme ini ada dua kelompok. Yang pertama ada autotrof, berarti organisme yang bisa fotosintesis, artinya bisa membuat makanan sendiri, contohnya seperti tumbuhan ya. Kemudian kalau organisme yang heterotrof ini tidak bisa membuat makanan sendiri, sehingga disebut sebagai organisme konsumen ya, contohnya adalah hewan. Di sini yang
berfotosintesis dalam jumlah sedikit ya, sahabat cerdas. Kalau yang berfotosintesis semuanya ini adalah autotrof. Jadi ini bukan autotrof, bukan heterotrof. Nah, yang ditanyakan fotosintesis dalam jumlah sedikit. Nah, organisme kehidupan pertama kali itu dimulai dari organisme perintis ya, atau yang dikenal sebagai organisme pioner. Contohnya adalah alga dan jamur yang bersimbiosis nanti membentuk lichenes, lumut kerak. Nah, di sini ini disebut organisme yang memulai kehidupan pertama kali, kemudian dia akan berubah menjadi lumut, kemudian paku, kemudian menjadi rumput, menjadi semak-semak, sampai ke perdu, dan terakhir pohon yang heterogen. Organisme yang berfotosintesis dalam jumlah sedikit ini adalah lichenes, disebut organisme pioner. C ya, sahabat cerdas. Sementara ekosistem stabil ini jika semua komponen ekosistem baik biotik dan abiotik memiliki jumlah yang seimbang. Begitu ya, sahabat cerdas. Nah, inilah gambar dari suksesi dari ekosistem pioner sampai ke puncak. Jadi dimulai dari batu-batuan, kemudian ditumbuhi lichens lumut kerak sebagai organisme perintis. Ini bisa fotosintesis tapi jumlahnya sedikit. Kemudian tumbuh menjadi tanaman kecil tahunan, kemudian menjadi rumput ya, kemudian ada semak-semak, perdu, sampai ke komunitas klimak yaitu pohon yang heterogen. Oke ya, nomor 3C. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Sel makhluk hidup yang hanya mempunyai organel tanpa lapisan membran adalah, dalam klasifikasi makhluk hidup kan ada plant, ani, promofungi ya. Jadi yang pertama adalah kelompok tumbuhan, ini plante, contohnya di situ lumut. Kemudian hewan, animalia, ada protista. Di sini protista ini contohnya ada kelompok amoeba ya. Ini termasuk protozoa. Nah, monera ini contohnya adalah bakteri. Dan terakhir fungi ini jamur. Nah, dari semua kingdom ini yang termasuk organisme prokaryotik ya itu adalah bakteri, yaitu organisme yang tanpa memiliki membran inti, sehingga organelnya juga tanpa lapisan membran. Makanya di bakteri ini hanya ada organel, contohnya adalah ribosom. Begitu ya, sahabat cerdas. Jadi organisme yang tanpa lapisan membran itu adalah kelompok bakteri, dikenal sebagai organisme prokaryotik. Oke ya, nomor 4B. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nomor 5, sistem imun pada serangga diperankan oleh, oke ya, sahabat cerdas, serangga ini tidak memiliki darah merah ya, tapi memiliki darah yang disebut sebagai hemolimfa. Nah, di sini salah satunya berisi cairan yang bisa mengangkut nutrien sekaligus zat-zat sisa metabolisme. Nah, di hemolimfa itu ada sel yang berfungsi sebagai sistem imun yang disebut sebagai hemosit. Nah, dia bisa berperan sebagai pemakan kuman-kuman atau yang disebut fagosit, sekaligus bisa digunakan sebagai sistem imun seluler dan humoral. Begitu ya, sahabat cerdas. Warna darah pada serangga biasanya disebut hemosianin ya, jadi warnanya biru. Serangga tidak memiliki keping darah trombosit, tidak memiliki sel darah putih atau limfosit yang menghasilkan antibodi, melainkan memiliki hemosit untuk imunitas. Begitu sahabat cerdas, nomor 5 adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nomor 6, impuls rangsang terjadi di sepanjang akson pada saat saraf dalam kondisi apa? Oke ya sahabat cerdas, ini adalah gambar sel saraf yang berisi debat aksi ya, dendrit, ada badan sel, kemudian akson dan sinapsis. Nah, ini akson ya. Nah, jadi di akson ini nanti ada beberapa cara kerja dari neuron atau sel saraf ya, disingkat DPR.
Yang pertama ada depolarisasi, yang kedua ada polarisasi, yang ketiga ada repolarisasi. Nah, saat terkena impuls rangsang, maka yang terjadi disebut sebagai depolarisasi di akson ini dalam muatan plus ya, positif. Ada impuls rangsang. Kemudian saat polarisasi ini muatannya negatif. Ini saat istirahat. Repolarisasi ini saat pemulihan, di mana potensial membran terjadi setelah terjadi depolarisasi, kemudian kembali ke polarisasi. Begitu ya. Jadi impuls rangsangan itu terjadi pada saat depolarisasi ya. Nomor 6A, kita lihat gambar neuron berikut. Oke ya, sahabat cerdas, ini saat istirahat namanya polarisasi. Ini di dalam akson, ini muatannya negatif, sementara di luar positif. Dan depolarisasi saat ada impuls rangsangan, maka di dalamnya ada positif ya, di luarnya negatif. Begitu ya. Nomor 7, perkawinan antara ibu normal heterozigot dan ayah albino dapat menghasilkan anak perempuan albino dengan peluang sebesar berapa persen? Oke ya, sahabat cerdas, albino ini adalah penyakit genetik yang terpaut kromosom tubuh, autosom, bersifat resesif. Jadi, kalau kodenya begini adalah orang normal, A besar, A besar, A besar, A kecil ini normal, tapi dia membawa albino, kalau penderita albino adalah A kecil, A kecil. Perkawinan ibu normal heterozigot berarti yang A besar, A kecil, ini ibunya, menikah dengan ayah albino, berarti ayahnya yang gini, A kecil, A kecil, maka didapat gamet ada A besar, A kecil, di sini ada A kecil. Kemudian disilangkan di sini dapat A besar, A kecil, dan yang kedua ini ada A kecil, A kecil. Berarti berapa yang albino? Oke ya, jadi keturunannya A besar ini adalah normal, kemudian A kecil ini albino. Jadi dari semua anaknya albino ada 1:2, artinya 50%. Cuman karena di sini ditanya tentang anak perempuan itu berarti setengah dari anak laki-laki ya. Jadi konsepnya XX ini adalah perempuan, XY itu laki-laki. Jadi secara persentase nanti XX perempuan, XY laki-laki, XY laki-laki. Jadi anak perempuan ada 2 di antara 4 anak. Berarti setengah dari 50%. Jawabannya perempuan berarti ada 25%. Begitu ya sahabat cerdas. Jadi nomor 7 jawabannya D. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Nomor 8, kromosom dengan sentromer yang terletak di median sehingga terbagi menjadi 2 lengan yang sama dan berbentuk seperti V dinamakan kromosom apa? Jadi sahabat cerdas, bentuk kromosom ini dibagi berdasarkan letak sentromer. Kalau disingkat SMAT, ada 4 macam ya. Jadi yang pertama ada sub, ada meta, ada akro, dan ada telo. Belakangnya itu ada sub metasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Nah, submeta ini agak ke tengah ya. Jadi menyerupai huruf L. Kemudian metasentrik ini pas di tengah sentromernya, menyerupai V. Akrosentrik ini agak ke ujung sehingga menyerupai huruf C. Dan telosentrik pas di ujung sentromernya, ini seperti huruf I. Jadi kalau yang seperti huruf V adalah metasentrik ya. Oke, sahabat cerdas, nomor 8A, kita lanjutkan nomor 9. Oke, kita lanjutkan nomor 9. Keanekaragaman makhluk hidup dapat ditentukan dengan menghitung jumlah apa? Oke ya, sahabat cerdas. Keanekaragaman makhluk hidup itu bisa pada tingkat gen, tingkat jenis, atau pada ekosistem. Nah, kalau keanekaragaman makhluk hidup biasanya mengarah ke jenis ya. Berarti dia harus beda spesies. Nah, kalau kumpulan makhluk hidup ya yang beda spesies itu biasanya di tingkat komunitas. Jadi keanekaragaman makhluk hidup
dapat ditentukan dengan menghitung jumlah spesies dalam suatu habitat. Ini betul. Kalau individu dalam populasi, ini masih dalam satu spesies yang sama. Contohnya seperti kumpulan harimau di padang rumput. Nah, itu masih satu spesies harimau. Keanekaragaman morfologi dalam suatu spesies biasanya punya perbedaan bentuk tapi masih satu spesies. Seperti mangga mana lagi, mangga kueni, mangga gole itu bisa masuk keanekaragaman tingkat gen ya. Ini tidak tepat. Yang D, makanan yang tersedia ini juga tidak tepat. Oke ya, nomor 9A. Kita lanjutkan ke nomor 10. Nomor 10, perhatikan karakteristik berikut. Variasi dalam suatu spesies adalah perbedaan dalam karakteristik nomor. Oke ya, sahabat cerdas. Jadi variasi ini adalah perbedaan karakter dalam spesies yang sama ya. Jadi karakter dalam spesies yang sama ini ada dua faktor G plus L membentuk F. Yang pertama ada faktor genetik, berarti faktor DNA atau faktor keturunan. Yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, ini akan memberikan dampak pada fenotip atau sifat yang tampak. Sifat yang nampak ini bisa berupa morfologi, bentuk tubuh, bisa fungsi-fungsi tubuh, namanya fisiologis, atau bisa berbentuk perilaku. Nah, begitu ya, sahabat cerdas. Jadi, perbedaan variasi dalam suatu spesies, ini contohnya bisa fisik. Ini morfologi bisa ya, fisiologi juga bisa, faktor genetik dan fenotip berupa perilaku. Jadi jawabannya D ya, sahabat cerdas. Demikian pembahasan OSN tingkat kabupaten tahun 2023 di part pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.